Para pemirsa, Suyanto.id ketemu lagi dengan channel Anda, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, saudara-saudara, dalam minggu ini, akhir-akhir ini, ada trending topik mengenai mahasiswa UNY yang wafat, namanya Rizka, dari jurusan sejarah, dari Fakultas Ilmu Sosial. Rizka ditrendingkan karena diberitakan bahwa dia meninggal karena stres ketika berusaha untuk menurunkan UKT. Nah, kali ini tentu saja Suyanto.id mengundang Bapak Rektor Universitas Negeri Yogyakarta. Kita akan klarifikasi apa yang terjadi supaya tidak salah paham, supaya beritanya berimbang. Karena berita yang beredar adalah tidak cover both, hanya berdasarkan satu sumber dari posting seorang mahasiswa, rekan Rizka, yang mungkin berada di Instagram ataupun Twitter. Nah, oleh karena itu kita punya kesempatan untuk klarifikasi kepada Bapak Rektor. Nah, kalau video ini sampai ke tangan Anda, ini adalah berkat sentuhan tangan kreatif editor channel kita, Mas Heri TW, Heri Teguh Wiono, guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Nah, Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima Prof. kasih. Yanto, Pak Rektor Senior. Ya, terima kasih saudara-saudara pemirsa. Kita sudah bersama Pak Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Bapak Profesor Dr. Sumaryanto MKes. Nah, Pak Rektor, kita bersyukur ada berita yang mengiklankan UNY secara gratis, sehingga UNY sangat terkenal sekarang ini. Tapi sayangnya di berita iklan yang menggratiskan itu ada suatu pemikiran yang kurang pas bahwa mahasiswa kita itu dipersepsikan meninggal karena stres terhadap tingginya UKT itu. Sebenarnya apa yang terjadi, Pak Rektor? Tolong jelaskan, Pak Rektor. Baik, terima kasih Prof. Yanto. Tidak lupa saya aturkan terima kasih atas channel Bapak yang inline dengan tulisan yang sampai sekarang kami lestarikan dan kami implementasikan. Pendidikan investasi peradaban. Sebelum Bapak diberi amanah menjadi Dirjen Mandikdasmen, itu tinggalan tulisan Bapak yang harus kami jaga, kami rawat, kami implementasikan. Nah, diskusi saat ini juga tidak terlepas dari implementasi apa yang Bapak tulis, pendidikan investasi peradaban. Bahkan sengaja Prof. Yanto, saya memakai baju yang khusus ini, baju Ikatan Sarjana Olahraga Indonesia. Ya. Karena value yang positif olahraga itu kejujuran, sportivitas, fairness. Nah, atas apa yang disampaikan Prof. Yanto tadi, secara jujur saya harus menyatakan sedih, Prof. Yanto, sebagai orang yang menjadi penerus Bapak untuk memuliakan UNY semakin unggul, kreatif, dan inovatif berkelanjutan. Apalagi sejak 20 Oktober 2022 UNY sudah dipercaya menjadi PTNBH yang ke-17. Nah, ya. Atas peristiwa itu yang pertama pasti berulang-ulang kami sangat sedih, sangat berduka. Maka pada saat itu 9 Maret 2022 kami koordinasi atas kehilangan mahasiswa kami, almarhumah D. Rizka di Purbalingga. Keluarga besar UNY melalui Fakultas Ilmu Sosial saat itu ikut takyah, menyampaikan bela sungkawa, berempati, dan tetap berkomitmen bahwa UNY harus membantu adik-adik. Maka sungguh sangat saya sedih yang kedua kalau disampaikan di media massa oleh salah satu mahasiswa UNY yang insya Allah segera akan kami undang untuk kami ajak tabayun, kami ajak untuk diskusi, kami inginkan klarifikasi atas tulisan itu,
karena saya juga punya data-data yang terkait dengan wafatnya almarhum, tidak serta-merta harus dijustifikasi semudah itu karena UKT. Itu Prof Yanto. Ya, ya. Nah, UKT dia itu kan 3 juta sekian. Itu termasuk kelas UKT kelas 3 ya, kelompok 3. Ya, itu tengah Prof Yanto. Oke, tengah. Nah, mengapa dia tinggi? Itu saya yakin adalah karena memasukkan input pendapatan orang tuanya itu mungkin tidak sesuai, Pak Rektor. Betul nggak? Ya, betul. Makanya kami kan bekerja by sistem. Karena memasukkan data ekonomi dan lain sebagainya orang tua, maka atas sistem tersebut yang bersangkutan itu terkena UKT 4. Jadi di Fakultas Ilmu Sosial itu ada 7 UKT. Dari yang terendah UKT 1.500, UKT 7 itu khususnya untuk pendidikan sejarah, itu UKT 7-nya 4.940.000. Nah, dengan mengunggah data-data di Rizka itu akhirnya ditetapkan di UKT 4 3.145.000. Yang konon kabarnya karena memang ternyata keluarga Mbak Rizka itu kesulitan ekonomi, tapi mempunyai prestasi yang hebat. Nah, maka kami berpihak dengan mahasiswa itu. Untuk semester 1 dibantu karena masih semester 1 oleh gurunya, mungkin oleh temannya. Di semester 2 yang bersangkutan keberatan mengajukan UKT, penurunan UKT. Kita turunkan menjadi di UKT ke-3. Itu pendidikan sejarah itu UKT 3-nya 2,4 Prof Yanto. Oke. Nah, setelah diturunkan itu saja Dek Rizka itu dibantu oleh pimpinan BIS, oleh dosen, oleh mahasiswa untuk bisa membayar di semester 2. Nah, kalau masih keberatan, misalnya di semester 3, sebetulnya Dek Rizka bisa ngambil buat surat lagi, Prof Yanto. Ada skim kami untuk menurunkan atau kami mencarikan dari sumber lain. Nah, apakah beasiswa? Apakah dari dompet pendidikan, apakah kita carikan Bapak Ibu asuh, bahkan insya Allah saya sendiri Prof Yanto siap untuk menjadi Bapak asuh yang bersangkutan. Tapi posisinya adik itu di semester 3 cuti, semester 4 cuti. Nah, di 9 Maret wafat, tapi sebelumnya setelah kami cari data di keluarga, dia almarhumah ini kan pesilat. Jauh sebelumnya sudah punya riwayat hipertensi. Nah, ketika olahraga itu diduga ada benturan sehingga membuat cedera. Nah, oleh sebab itu saya akan mengundang temannya mahasiswa yang mengunggah di medsos untuk klarifikasi data supaya tidak menjadi fitnah, sebab UNY kan berkomitmen sebagai rektor penerus Bapak. Saya kan sering di beberapa kesempatan tidak boleh ada dosen, tendik, mahasiswa kami, bahkan alumni. Kesulitan belajar hanya kesulitan ekonomi. Ada berbagai skim untuk bisa mengatasi masalah kesulitan UKT. Ya. Jadi kesimpulannya Pak Rektor, kalau misalkan sumber berita trending itu mengatakan dari posting temannya almarhumah Rizka itu bahwa meninggalnya itu karena stres persoalan UKT. Harusnya kalau terjadi stres kan sudah semester 2 yang terjadi itu. Mengapa baru sekarang setelah ada terjadi seperti itu dikaitkan bahwa wafatnya itu akibat stres dari UKT. Ini yang mungkin perlu penjelasan. Data medisnya apakah punya hal-hal yang seperti itu, Pak Rektor ya? Apalagi ngaten Prof Yanto. Wafatnya 9 Maret 2022. Nah, kok diungkap sekarang padahal dulu tidak ada masalah, meskipun
saya tidak akan menutup kemungkinan boleh kalau ada informasi terbaru, kalau dalam perspektif hukum ada novum, ada bukti baru, monggo. Tapi pertama, wafatnya di posisi ya dia cuti almarhumah, ya, bukan saat akan menghadapi bayar di semester 3. Ngaten Bapak. Ya. Yang kedua, yaitu tadi, kalaupun toh semester 3 kesulitan, setelah semester 2 diturunkan UKT-nya dan bayarnya dibantu, loh kami siap untuk membantu di semester 3, semester 4. Nah, ngaten, Ya. Prof. Ya, harusnya temannya almarhumah itu membantu mencarikan cara untuk berhubungan dengan rektorat, paling tidak dengan Pak Rektor, supaya ada cara-cara bagaimana penurunan UKT-nya itu sampai pada UKT 1, misal 500.000. Dan saya juga merasakan, terima kasih kepada UNJ, beberapa anak-anak panti yang menjadi partner, menjadi binaan gerakan Garda Peduli Anak Panti GPAP, itu nyatanya bisa dibebaskan, diturunkan UKT-nya sampai ekstrim ya, seperti dari Kokap, kemudian di Kaliurang, di Kepoh itu, dan juga di Gunung Kidul dan sebagainya. Ini menunjukkan tanda bahwa kita sebetulnya kan sudah peduli kepada orang-orang yang sulit terhadap terhadap keuangan untuk membayar SPP. Dan sebetulnya UNJ itu adalah pro-poor. Bagaimana Pak Rektor terhadap program pro-poor dari kementerian? Kita itu kan minimal harus 20% membantu cross subsidi pada orang-orang miskin, mahasiswa yang berkebutuhan untuk dibantu secara ekonomi. Gimana Pak Rektor kondisinya? Leres, Prof. Yanto. Nah, batas minimalnya threshold bawah kan 20%. UND itu selalu di atas. 26%, 25, 26 untuk peduli pada adik-adik mahasiswa yang secara ekonomi menengah ke bawah. Dan itu kami pertahankan. Ngaten menika, sehingga kami punya data. Apalagi saat pandemi kemarin. Tidak pandemi saja, sekarang recovery adik-adik yang mengajukan penundaan, penurunan UKT, itu hampir tiap-tiap fakultas itu ratusan Bapak, mendekati ribuan. Dan hampir semua kita proses, tapi kalau yang belum itu kami butuh memverifikasi. Kan saya sering matur di beberapa kesempatan, yang penting jujur. Ungkapkan data sesungguhnya, insya Allah kami akan memberikan skim apakah penurunan lagi UKT, atau kami carikan alternatif lain supaya adik-adik mahasiswa itu tidak terkendala studinya hanya masalah UKT. Nemoni rektor juga enak kok, Prof. Yanto. Bapak kan mengajarkan saya untuk menjadi pimpinan yang melayani. Insya Allah bismillah kami laksanakan, Prof. Yanto. Ya. Saya pikir masyarakat perlu tahu bahwa bahkan orang kampung di tempat saya itu nggak terbantu Pak Rektor di UNJ. Kabarnya melalui saudara saya yang masih di kampung, dia berterima kasih karena anaknya bisa dicarikan free, tidak membayar SPP, dicarikan beasiswa sehingga orang tuanya sangat bahagia. Ini persoalan komunikasi, saya kira ini yang mereka hadapi, seperti misalnya almarhumah Rizka itu memiliki channel-channel komunikasi. Nah, mudah-mudahan Pramilo Prof. Yanto, kula nggih kepingin nanti setelah kami undang klarifikasi dengan mahasiswa pengunggah itu, komitmen kami, adik-adiknya Dek Rizka itu silahkan kalau akan melanjutkan ke UNJ, karena UNJ itu kan relatif ya perguruan tinggi, mohon maaf PTNBH ya, tapi dalam perspektif keuangan sungguh kami itu peduli loh dengan adik-adik yang mengalami kesulitan. Ngaten Prof. Yanto. Nyuwun sewu, apalagi saya sebagai junior penjenengan. Saya ini relawan, baik pendonor darah aktif sejak mahasiswa dan
relawan bencana. Insya Allah pasti tidak tega kalau melihat keluarga besar UNY ada yang kesulitan seperti almarhum Dik Rizka. Ngaten Ya, Prof Yanto. ya oke lah Pak Rektor. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang mencerahkan dan Nggih, juga kita bisa mengambil hikmahnya tentang nggih. kejadian almarhumah Rizka dan juga menjadi hikmah bagi mahasiswa yang mengunggah sesuatu informasi yang hubungan logikanya itu harus dipikirkan secara dalam-dalam. Tentu saja Amin. kita tentu berduka, mudah-mudahan almarhum Rizka mendapatkan tempat yang bahagia di sisi Allah, Amin. di surga Allah, dan keluarganya tabah, dan insya Allah keluarga almarhumah Rizka kita bantu ketika mereka memang berminat untuk mengembangkan diri di Universitas Negeri Yogyakarta. Betul Allah. Pak Rektor? Ya, ya. Jadi ini tempat klarifikasi kita kali ini mudah-mudahan menjadi berita baik bagi semuanya. Terima kasih Pak Rektor. Sami-sami sembah nuwun, Pak Oke, Rektor Senior Prof oke. Yanto. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.